Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Ardi Prastyo. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial biasa atau yang biasa kita kenal dengan nama Ordinary Differential Equation atau ODE, dengan salah satu metode numerik yaitu metode Euler. Langsung saja next. Lah, apa sih sebenarnya persamaan diferensial biasa itu dan apa bedanya dengan partial diferensial biasa begitu? Persamaan diferensial biasa itu merupakan suatu turunan dari suatu fungsi x yang dia itu hanya memiliki satu variabel bebas, yaitu variabel x. Jadi kalau semisal partial diferensial itu dia itu memiliki lebih dari satu variabel bebas. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 begitu. Variabelnya bisa bebas, bisa x dan y dan yz dan apa sebagainya begitu. Lah untuk formulanya dy per dx sama dengan f x, y. Jadi dy per dx ini adalah turunannya atau ODE, yang bisa kita sebut dengan ODE atau turunannya, seperti itu. Dan lalu apa sih ODE dengan nilai awal? Jadi ODE itu adalah suatu turunan. Jadi dari suatu fungsi. Jadi ketika kita ingin mencari solusinya untuk yx, maka kita hanya dapat mencarinya jika kita mengetahui initial value-nya. Kenapa? Karena ketika ODE ini diintegralkan, maka dia akan memiliki nilai C. Lah, nilai C-nya ini bisa kita cari atau kita dapatkan ketika kita memiliki initial value atau nilai awal. Misalnya saat x sama dengan 0 itu y-nya berapa? Misal bisa saat x sama dengan 0 itu y-nya 0 atau y-nya 5 atau y-nya 1 begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan initial value. Seperti itu untuk initial value dan atau nilai awal itu. Nah, lalu selanjutnya apa sih metode Euler itu? Metode Euler itu adalah salah satu metode numerik ya, metode numerik dalam ODE. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi ini adalah nilai true value-nya atau fungsinya. Lah, kita bisa melakukan pendekatannya dengan metode Euler. Metode Euler itu suatu prediksi dengan garis linear seperti ini. Jadi menggunakan linear sama seperti integral numerik, menggunakan pendekatan secara linear gitu. Lah, apa aja yang dibutuhkan ketika kita ingin mencarinya? Yang pertama jelas adalah fungsinya. Fungsi dy per dx ini jadi fungsi dalam bentuk ODE-nya. Lalu batas awal dan akhir. Batas awal dan akhir itu ini xi dan xi plus 1 begitu. Lalu step size atau h dalam integral numerik itu h-nya ini step size. Jadi jarak antara dua batasnya ini karena kebetulan segmen tunggal, jadi kita bisa mencari dalam segmen jamak juga. Jadi nanti kita tinggal cari n-nya berapa atau kita tentukan dari awal h-nya. Kalau semisal di integral numerik itu kita bisa menentukan h-nya ketika kita mengetahui n-nya, atau jumlah segmennya. Tapi kalau di sini kita bisa menentukan sendiri step size-nya itu mau berapa gitu. Jadi nggak perlu tahu jumlah segmennya. Misalnya kita ingin step size-nya 0,5 atau 0,25 atau 0,1, itu kita tentukan sendiri bisa seperti itu. Lalu initial value tadi, initial value x dan y. Lah, untuk formula umumnya adalah sebagai berikut. Jadi y i plus 1 sama dengan yi ditambah f xi, yi ini adalah dy per dx dikali dengan h-nya ini adalah step size tadi. Seperti itu. Lah, ini kita cari terus menerus dari segmen ke segmen gitu. Ini adalah contohnya dy per dx. Ini ada fungsi ini saya mengambil dari buku Stephen Capra. Dy per dx sama dengan minus 2x pangkat 3 plus 12x kuadrat minus 20x plus 8,5 dari 0 sampai 4 dengan step size 0,5. Lah, initial value-nya saat x sama dengan 0 itu y-nya sama dengan 1. Dah, kita bisa mencarinya dengan bagaimana? Dengan kita mengintegralkan biasa, kita dapat hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa mencari nilainya dong. Kita bisa mencari nilainya
saat X sama dengan 0, saat X sama dengan 4 dengan fungsi ini. Ya, ini yang dimaksud dengan true value-nya. Lah, bagaimana dengan Euler-nya? Euler-nya itu seperti ini. Y 0,5, Y0, F 0,1 kali 0,5. Jadi ini saat 0,5. Saat di batas 0,5. Karena kan step size-nya kan 0,5, jadi kita mencarinya dari 0, 0,5, 1 gitu. Jaraknya 0,5 begitu. Nah, di 0,5 ini ketemu hasil 5,25 seperti ini. Sedangkan true solusinya adalah 3,21875 seperti ini. Sehingga didapatkan errornya adalah minus 2,03 seperti ini. Ini saat, kalau 8,5 ini adalah saat 0. Lalu bisa seterusnya seperti itu. Ini saat y-nya 1, jadi kan tadi 0,5. Lalu saat 1 ketemu hasil 5,875. Sedangkan true value-nya saat 1 itu dia nilainya 3. Sehingga errornya tuh hampir 100% atau minus 95,8%. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu gambar di mana gambar yang bawah ini, yang paling bawah ini adalah true solusinya atau solusi yang sebenarnya exact value-nya. Sedangkan yang paling atas ini adalah numeriknya, pendekatan secara numerik dengan metode Euler, tadi. Dengan step size-nya adalah 0,5. Sedangkan yang bawahnya ini menggunakan step size 0,25. Kita dapat mengetahui bahwa hasilnya lebih mendekati dengan true value-nya. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu pendekatan dengan numerik itu sebaiknya menggunakan H yang lebih kecil. Semakin kecil H, maka nilainya akan semakin mendekati nilai true value-nya atau true solusinya, seperti itu. Ini H 0,5 dan 0,25. Dan perlu diketahui juga bahwa metode Euler ini adalah metode yang paling tidak mendekati solusi seperti itu, karena memang nilainya sangat jauh. Kita bisa mengakalinya dengan menggunakan metode lain seperti metode Heun atau midpoint seperti itu. Yang tentu karena nilainya lebih mendekati, nanti metode tersebut lebih kompleks lagi seperti itu. Dan selanjutnya kita akan menggunakan contoh soal di spreadsheet. Saya menggunakan persamaan yang sama dengan persamaan yang di contoh soal tadi. Saya menggunakan persamaan yang sama, yaitu minus 2x pangkat 3 plus 12x kuadrat minus 20x plus 8,5 seperti itu. Lalu saya juga menggunakan H-nya di sini 0,5 dan 0,25. Sedangkan initial value-nya saat x sama dengan 0 itu y-nya sama dengan 1 dengan batasnya sama 0,4. Jadi sama persis dengan yang tadi. Saya hanya ingin membuktikan dan meneruskan yang tadi. Jadi kita lihat di sini saat step size-nya 0,5. Ini adalah true value-nya. Jadi true value ini saya integralkan terlebih dahulu ini, lalu kita langsungkan rumus-rumus di sini sehingga ketemu hasil-hasil sebagai berikut. Sedangkan ini adalah step size-nya dengan rumus ini. Jadi step size saat awal, saat 0 ya sama 1. Lalu saat 0,5 D11 adalah Y1 atau ini atasnya, hasil sebelumnya. Lalu ditambah B7 adalah step size-nya. Lalu dikalikan dengan persamaan tersebut, di mana C11 ini adalah nilai X-nya berapa. Jadi di sini nilai X-nya saat nilai sebelumnya kan. Saat nilai sebelumnya berarti saat 0. Seperti itu dan ketemu 5,25. Lalu ke bawah terus sampai ketemu hasil yang terlihat 7. Lah, saat step size-nya 0,25 hasilnya akan berbeda dan mendekati. Kita lihat di sini errornya cukup besar, minus 2 dan seterusnya. Sedangkan di sini dengan cara yang sama namun hanya step size-nya diperbanyak atau diperkecil dan jumlahnya diperbanyak seperti ini.
sehingga didapatkan error yang relatif kecil, 0, minus 0,5, minus 1, dan seterusnya. Dan ini adalah ada perbandingan gambar di sini. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat sendiri di sini bahwa ketika kita menggunakan H atau strip size yang lebih kecil, maka nilainya akan semakin mendekati dengan nilai true value-nya dibandingkan dengan kita menggunakan H yang besar, maka nilainya sangat jauh dari nilai aslinya, seperti itu. Dan dengan kasus ini kita bisa menarik dua kesimpulan bahwa kita bisa mencari pendekatan lebih dekat itu dengan dua cara, yaitu dengan memperkecil nilai H atau strip size, atau yang kedua dengan cara mengganti metode olah dengan metode lain yang lebih bagus atau lebih relatif mendekati, seperti metode Heun atau midpoint dan Runge-Kutta dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin itu dari saya, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.